Selamat pagi Romo dan teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam Sang Penebus. Kali ini saya akan membawakan katekese tentang deforestasi hutan di Indonesia. Hutan merupakan tempat yang di dalamnya terdapat berbagai ekosistem yang kompleks. Di dalam hutan sendiri terdapat kehidupan dari makhluk dan manusia, baik flora maupun fauna. Namun seiring berjalannya waktu, stabilitas kehidupan itu terganggu oleh adanya aksi dan tindakan manusia, yakni tindakan deforestasi. Secara singkat, deforestasi dapat diartikan sebagai suatu perubahan keadaan yang permanen dari area yang berhutan menjadi area yang tidak berhutan. Biasanya ini adalah kebijakan dari pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, yakni pembukaan industri kayu, industri sawit, dan transmigrasi penduduk. Fenomena deforestasi yang terjadi di Indonesia merupakan salah satu fenomena yang harus ditanggapi dengan serius dan harus menjadi keprihatinan bersama. Sebab sebagaimana yang kita ketahui bahwa deforestasi merupakan salah satu unsur yang menyumbang krisis ekologi di Indonesia. Hal ini ditunjukkan oleh data yang dikemukakan oleh FWI, yaitu Forest Watch Indonesia, bahwa dari periode tahun 2013 hingga 2017, ada 1,4 juta hektar hutan di Indonesia hilang tiap tahunnya. Angka ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan periode 2009 hingga 2013, yakni hanya 1,1 juta hektar. Namun apabila kedua angka ini dibandingkan dengan angka deforestasi periode 2000 hingga 2009, yaitu 1,5 sampai 2 juta hektar per tahun, maka angka deforestasi ini mengalami penurunan. Meskipun mengalami penurunan, tidak berarti tindakan deforestasi ini berhenti. Dalam rentang 20 tahun terakhir, masifnya deforestasi yang terjadi menyebabkan banyak hutan dan lingkungan mengalami kerusakan dan krisis. Hal ini berimbas pada habitat flora dan fauna yang mengalami deforestasi, bahkan ada beberapa flora dan fauna yang menjadi langka karena rusaknya habitat mereka. Selain menyebabkan rusaknya ekosistem hutan, deforestasi juga menyebabkan bencana seperti banjir, perubahan iklim, dan tanah longsor. Fenomena deforestasi yang terjadi dapat kita artikan sebagai bentuk hegemoni kita atas alam. Kita bukan lagi bagian dari alam, melainkan menjadi penguasa alam. Alam tidak dipandang sebagai suatu titipan Allah yang harus dijaga, melainkan sebagai suatu warisan yang kekayaannya harus segera dihabiskan. Dalam hal ini, kita perlu menanggapi fenomena ini dengan serius, sebab jika hal ini terus dibiarkan atau kita bersifat acuh tak acuh, maka kita sendirilah juga yang akan merasakan dampak persoalan ini. Untuk menanggapi persoalan ini, kita perlu membangun suatu kesadaran akan keberadaan makhluk hidup yang lain, yaitu makhluk hidup dan manusia, sebab kita telah kehilangan kesadaran akan keberadaan yang lain karena kita telah jatuh dalam sikap antroposentrisme. Kita menganggap bahwa kitalah pusat dari alam semesta ini. Kita harus memiliki kesadaran akan yang lain di alam semesta. Kita juga harus memiliki tanggung jawab terhadap alam. Sebab dalam Kejadian 1 ayat 26, kata berkuasa di sana bukanlah legitimasi Allah kepada kita untuk mengeksploitasi alam, melainkan sebagai suatu mandat untuk menjaga alam dan segala isinya. Untuk itu, kita perlu melakukan tindakan yang ekologis dalam menanggapi persoalan deforestasi ini, yaitu dengan melakukan reboisasi, melakukan penghijauan,
dan perawatan hutan. Ketiga hal ini memanglah terdengar berat, namun tidak berarti sulit untuk dilakukan. Bagi saya, kesadaran akan yang lain dan rasa tanggung jawab terhadap mandat Allah akan memampukan kita melakukan tindakan-tindakan yang ekologis sebagai bentuk partisipasi kita dalam karya penciptaan Allah. Sekian dari saya dan terima kasih. Salam Sang Penebus.